Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Azmi Saputri dari Prodi D3 Kebidanan Poltekkes Kemkes Mataram, tingkat 1 semester 1 kelas B. Di video kali ini saya akan membahas atau menjelaskan anatomi reproduksi pada wanita. Pada dasarnya, sistem reproduksi wanita terbagi menjadi dua, yaitu organ eksternal, bagian luar, dan organ internal, bagian dalam. Berikut adalah penjelasannya. Alat reproduksi wanita, organ eksternal, bagian luar. Fungsi dari alat atau organ reproduksi wanita bagian luar adalah sebagai jalur masuk sperma serta melindungi alat reproduksi bagian dalam dari infeksi. Berikut adalah bagian-bagian dari alat reproduksi wanita di bagian luar. Yang pertama ada labia major. Ada juga bisa menyebut salah satu organ reproduksi wanita ini sebagai bibir besar karena fungsinya melindungi organ luar lainnya. Pada masa puber, area kulit di labia major akan tumbuh bulu atau rambut yang juga mengandung kelenjar penghasil minyak. Yang kedua, labia minor. Labia minor atau bibir kecil merupakan alat reproduksi wanita yang mempunyai berbagai ukuran. Letaknya tepat di dalam labia major, mengelilingi bukaan ke vagina dan uretra, saluran pembawaan urin. Kulitnya sangat halus, mudah teriritasi, dan bengkak. Yang ketiga ada kelenjar Bartholin. Kelenjar ini berada di setiap sisi sebelah lubang vagina dan bisa mengeluarkan sekresi cairan lendir atau melumasi area mispi. Yang keempat, klitoris. Organ reproduksi wanita yang satu ini merupakan tonjolan kecil dan sensitif. Klitoris ditutupi oleh lipatan kulit disebut sebagai prefuritium, mirip dengan klub di ujung penis. Perlu diketahui pula bahwa klitoris sensitif terhadap rangsangan dan menjadi area ereksi. Oleh karena itu, klitoris kerap menjadi salah satu titik rangsangan wanita saat berhubungan intim. Selanjutnya, alat reproduksi wanita organ internal bagian dalam. Setelah membahas bagian luar, sekarang kita perlu tahu apa saja organ reproduksi wanita bagian dalam. Yang pertama, ada vagina. Vagina adalah saluran yang menghubungkan serviks atau bagian bawah rahim dan bagian luar tubuh. Letaknya di dalam tubuh, belakang kandung kemih, lebih rendah dari rahim. Fungsi vagina sebagai alat reproduksi wanita adalah menjadi jalur keluar darah saat menstruasi, jalan lahir bayi, serta jalan masuk sperma menuju rahim. Yang kedua, ovarium. Ovarium atau induk telur berada di sisi kanan dan kiri rongga panggul yang bersebelahan dengan bagian rahim atas. Selanjutnya, alat atau organ reproduksi wanita yang satu ini bertanggung jawab untuk memproduksi hormon seperti estrogen, progesteron, dan ovum atau yang biasa disebut sel telur. Yang ketiga, tuba fallopi. Tuba fallopi atau oviduk memiliki bentuk seperti saluran bercorong yang masing-masing membentang dari ujung kanan dan kiri pada rahim atas ke ujung ovarium. Organ reproduksi yang satu ini mempunyai fungsi untuk mengangkut ovum dan membawanya ke dalam infundibulum atau bagian ujung tuba fallopi menuju rahim. Pembuahan sel telur dengan sperma juga terjadi di tuba fallopi. Kemudian telur yang sudah dibuahi pindah dan ditanamkan pada lapisan rahim. Yang keempat, rahim uterus. Rahim uterus adalah organ reproduksi wanita yang berongga dan bentuknya seperti buah pir. Ini merupakan rumah bagi janin yang sedang berkembang. Ada dua bagian rahim, yaitu sebagai berikut.
Yang pertama, cervix. Merupakan leher rahim yang berada di bagian bawah dan menjadi jalan menuju vagina serta tubuh utama rahim, yaitu korpus. Area fleksibel karena bisa mengembang sesuai perkembangan bayi. Ini juga merupakan saluran untuk darah, menstruasi, dan sperma. Selain itu, rahim mengokong embrio selama tahap perkembangan awal. Otot-otot dinding rahim berkontraksi persalinan normal untuk mendorong janin melewati jalan lahir. Yang kelima, leher rahim atau cervix. Leher rahim atau cervix adalah organ berbentuk silinder atau tabung yang menghubungkan vagina dengan rahim. Cervix terdiri dari dua bagian, yaitu ektoservix atau dinding luar leher rahim. Cervix memproduksi lendir yang akan berubah selama siklus menstruasi. Perubahan tekstur lendir cervix bertujuan untuk mencegah atau membantu terjadinya kehamilan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Azmi Saputri dari Prodi D3 Kebidanan semester 1 tingkat 1. Di sini saya akan menjelaskan bagian-bagian anatomi bagian panggul. Terdiri dari 3 bagian. Yang pertama ada os causae di sini. Yang kedua ada os sacrum di bagian sini, bagian paling belakang. Yang ketiga ada os coccygis di bagian sini, paling ujung. Selanjutnya, os causae terdiri dari 3 bagian, yaitu ada ilium, ada ischium di bagian sini, ada pubis di bagian sini. Baik, yang kedua ada os sacrum. Yang pertama ada promontorium di bagian sini. Yang kedua, foramen sacra iliaca. Foramen sacra iliaca di sini, di bagian lubang-lubangnya. Yang ketiga, artikulasi sacralis di bagian sini. Kemudian ada yang ketiga, ada os coccygis di bagian sini. Baik, di os ilium sendiri terbagi menjadi 5 bagian, yaitu yang pertama crista iliaca di bagian sini. Yang kedua, spina iliaca anterior superior di bagian sini. Yang ketiga, spina iliaca anterior interior di bagian sini. Yang keempat, di bagian belakang. Keempat, spina iliaca posterior superior di bagian sini. Yang kelima, spina iliaca posterior interior di bagian sini. Ini saya akan menjelaskan di bagian os pubis. Terbagi menjadi 5 bagian, yaitu yang pertama ada symphysis pubis di bagian tengah, tepi atas pubis di bagian atas, tepi bawah pubis di bagian bawah. Untuk ramusnya, untuk ramus superior pubis di bagian atas,
ramus interior pubis di bagian bawah, lalu ada arcus pubis di bagian paling bawah membentuk segitiga. Di sini saya akan menjelaskan bentuk-bentuk panggul. Bentuk panggul terbagi menjadi 4 bagian, yaitu yang pertama ada panggul ginokoid, yang kedua ada panggul android, yang ketiga ada panggul antrofoid, yang keempat ada panggul platyloid. Kemudian saya akan menjelaskan panggul ginokoid adalah panggul yang paling ideal, diameter antroposterior sama dengan diameter transversal bulat. Jenis ini ditemukan pada 45% wanita. Kemudian panggul android, bentuk pintu atas hampir segitiga, umumnya pada panggul pria. Panjang diameter transversal dekat dengan sakrum pada wanita 15%. Kemudian yang ketiga ada panggul antrofoid, bentuk pintu atas panggul agak lonjong seperti telur. Panjang diameter antroposterior lebih besar dari diameter transversal. Jenis ini ditemukan 35% pada wanita. Kemudian panggul platyfoid, yaitu panggul picak. Diameter transversal lebih besar dari diameter anteroposterior, menyampit arah muka belakang. Jenis ini ditemukan pada 5% wanita. Baik, sekian dan terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan panggul bagian luar. Yang pertama ada distansia spinarum. Jarak normal distansia spinarum yaitu 23-26 cm. Yang kedua distansia cristarum. Jarak normal distansia cristarum yaitu 26-29 cm. Baik, yang ketiga konjungta eksterna. Jarak normal konjungta eksternal yaitu 18-20 cm. Selanjutnya lingkar panggul. Jarak normal lingkar panggul yaitu 80-90 cm. Baik, terima kasih.